Halo guys, ketemu lagi dengan gua Kidzafu, si kucing yang gak doyan makan ikan tapi doyan nonton film. Oke, di video kali ini gua akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Skynet. Film ini dirilis pada tahun 2020. Di film ini menceritakan tentang seorang seniman tato yang memiliki sifat psikopat sekaligus kanibal. Ia membunuh korbannya lalu memakannya. Dia juga memberi daging korbannya kepada buaya peliharaannya. Seperti apa ceritanya? Oke, simak alur ceritanya. Tapi sebelum dimulai, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, yuk silahkan klik tombol subscribe-nya ya guys, agar channel ini bisa berkembang dan kalian tak tertinggal dengan video Kidzafu selanjutnya. Oke, ayo kita mulai. Di sebuah film, ada seorang tokoh yang bernama Nathan. Ia merupakan seniman tato yang bekerja di sebuah bar tato. Dia merupakan seorang psikopat yang cukup sadis. Cara ia mendapatkan korbannya, ia hanya menunggu pelanggannya yang akan mentato datang ke tempatnya, lalu mengajaknya untuk makan malam dan segera menculik korbannya. Korbannya akan dibawa ke sebuah mall yang sudah tak terpakai. Disitulah ia mulai membunuh korbannya. Cara membunuhnya juga bermacam-macam. Ada yang tembak, dipukul sampai mati, dan menusuknya dengan pisau. Setelah dibunuh, dia memakan daging korbannya dan juga menjadikan daging korbannya untuk makan buaya peliharaannya. Nah, itu juga dia juga mengambil kulit korbannya untuk dijadikan sebuah kain berbahan kulit manusia, lalu menjualnya di situs dark web atau deep web. Produknya tersebut juga dibeli seorang YouTuber bernama Jack. Ia mereview produknya yang ada di dalam sebuah kotak berwarna hitam. Tentu ia membelinya melalui situs dark web. Sadis juga ya yang semua yang dilakukan oleh Nathan. Pada suatu hari, seorang pelanggan bernama Mia datang ke bar tato Nathan untuk membuat tato di tangannya. Nathan membuatkan tato untuknya. Setelah semua beres, Nathan mengajak Mia untuk makan malam bersamanya. Mia menuruti ajakannya. Setelah selesai makan malam, Nathan juga mengajaknya untuk mengantarkan pulang. Mia menerima ajakan Nathan, lalu scan berlanjut. Seorang petinggi polisi bernama Di Jordan mendapat laporan dari seseorang tentang beberapa wanita yang hilang selama 3 bulan di daerah ini dan keanehan di dalam kotak hitam dari situs dark web yang berisi kulit manusia. Dia menjelaskan kasus itu kepada polisi wanita bernama Eva. Dia menyuruh Eva untuk menyelidiki kasus ini untuk mencari pelaku dan korbannya. Eva kemudian langsung bergerak menangani kasus ini. Eva mencari informasi lebih lanjut kasus ini selama 3 minggu, tapi belum sepenuhnya membuahkan hasil dari investigasinya. Diketahui juga bahwa pelakunya bergabung dengan sebuah organisasi keagamaan. Ia kemudian bergabung dengan organisasi itu untuk melakukan penyamaran. Eva mengetahui informasi lagi bahwa ia bekerja di sebuah tato bar. Ia kemudian menuju ke tempat itu untuk mencoba mentato dirinya. Seniman tersebut tentu adalah Nathan. Dia mentato Eva dengan melakukan metode skarifikasi, yaitu sebuah metode merusakkan kulit yang akan membentuk sebuah gambar. Eva masih belum curiga dengan yang dilakukan Nathan. Setelah selesai mentatonya, Eva segera pergi dari tempat itu. Kulit Eva hasil dari skarifikasinya disimpan oleh Nathan di sebuah toples bertuliskan nama Eva. Tak hanya toples itu saja, di lemari itu banyak sekali toples yang berisi daging dari korbannya. Dia sudah banyak membunuh korbannya dengan cara yang sudah gue jelasin sebelumnya. Nanti daging-daging korbannya yang dia simpan akan ia makan untuk makanan sehari-harinya. Wah, bener-bener kanibal banget ya nih orang. Pada suatu hari di sebuah pameran tato, Nathan dan Eva saling bertemu secara tidak sengaja. Mereka saling berkenalan. Kemudian mereka jalan-jalan bersama di tempat itu. Lalu Eva pamit untuk pulang. Nathan juga kembali pulang menuju ke sebuah ruangan rahasianya di mall. Di ruangan tersebut ternyata ada Mia yang telah ia culik tadi. Dia dalam keadaan terikat. Mia hanya menangis dengan keadaan dirinya. Nathan membuka sebuah alat yang tentu untuk membunuh dia. Nathan menjilati tato yang ada di tangan Mia dan mengatakan bahwa dia rasanya sangat nikmat. Ia mengambil pisaunya lalu menusuk tangannya hingga Mia kesakitan. Kemudian membunuhnya. Setelah semua beres, ia membawa beberapa daging Mia ke tempat buayanya untuk diberi makan. Dia tak hanya memelihara buaya saja, dia memelihara beberapa hewan reptil di tempat itu. Hewan itu seperti komodo, biawak, ular, dan lain-lain. Dia menemui buayanya, lalu memberinya makan dari daging Mia yang sudah ia bunuh. Ih, sadis banget ya. Di malam harinya,
Nathan mengunjungi rumah Eva untuk makan malam bersamanya. Saat makan malamnya, Nathan memberi daging korbannya yang ia bawa kepada Eva. Namun Eva menolaknya karena ia mengaku bahwa dia vegetarian. Hal itu membuat Nathan sedikit kesal. Dia dengan sengaja menumpahkan minumannya ke Eva. Eva tak mempermasalahkan hal itu. Kemudian dia menuju ke kamarnya untuk ganti baju. Nathan mengikutinya untuk memberinya baju kepada Eva. Baju yang ia beri adalah bajunya Mia yang sudah tewas terbunuh. Eva kembali menolaknya karena baju itu terlalu besar ukurannya. Nathan juga melihat tato di tangan Eva yang bertulisan Arab. Eva menjelaskan bahwa arti dari tato tersebut adalah apa yang memupukku, menghancurkanku. Gue gak terlalu paham arti dari tato tersebut, guys. Nathan suka dengan tato itu dan menginginkannya. Eva mulai curiga dengan Nathan sekarang. Untuk mengalihkan perhatiannya, Eva mempersilahkan Nathan untuk tidur bersamanya, yang artinya sudah jelas bahwa Eva mempersilahkan mantap-mantap dengannya. Kemudian konser di atas ranjang dimulai, dan ya gitulah, pokoknya mereka berdua saling mantap-mantap di ranjangnya. Di esok harinya, Nathan bangun dari tidurnya. Ia kembali memakai bajunya untuk segera pulang. Di bawah ranjang tidurnya, ia menemukan tas Eva. Nathan mencoba melihat isi di dalam tasnya. Ia melihat surat-surat identitas Eva sebagai polisi. Dia juga menemukan sebuah pistol di dalam tasnya. Nathan akhirnya mengetahui siapa Eva sebenarnya. Namun Nathan tak takut dengan Eva sekarang. Nathan memasukkan kembali surat kepolisian dan pistolnya Eva ke dalam tasnya. Kemudian ia kembali pergi dari rumahnya. Tak lama Eva terbangun dari tidurnya melihat Nathan sudah pergi. Karena Eva mulai curiga dengan Nathan, Eva segera memakai bajunya keluar dari rumahnya menaiki mobilnya untuk segera mengintai Nathan dari belakang. Eva mengikuti Nathan yang sedang menuju ke sebuah ruangan yang ada di sebuah mall. Eva akhirnya mengetahui di mana tempat Nathan tinggal selama ini. Ia melaporkan semuanya kepada D. Jordan bahwa Nathanlah pelaku dari hilangnya wanita-wanita dan melakukan skarifikasi pada tato kulit korbannya. Kemudian Eva pergi menuju bar tato Nathan. Petugas di sana mengatakan bahwa Nathan sudah tidak lagi bekerja di sini dan Nathan bukanlah pemilik dari bar tato ini. Ternyata Nathan hanya magang saja di tempat ini. Eva kemudian kembali pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, pintu rumahnya terbuka tak terkunci. Eva curiga bahwa Nathanlah yang membuka rumahnya. Saat ia menuju ke kamarnya, ia menemukan kunci rantai milik Nathan di ranjang tidurnya. Nathan mungkin sengaja meninggalkan kunci tempat tinggalnya di rumah Eva agar Eva segera menuju ke tempat tinggalnya. Eva segera kembali menuju ke tempat Nathan. Ia menyiapkan pistolnya sebelum menuju ke tempatnya. Setelah sampai, ia membuka gembok kunci ruangan Nathan dan masuk ke dalamnya. Eva kemudian menelusuri ruangan-ruangan di situ sambil mencari Nathan ada di mana. Eva akhirnya memasuki kandang hewan reptil milik Nathan. Tak lama ia menemukan Nathan yang sedang memberi makan buayanya. Eva menodongkan pistolnya pada Nathan dan menanyakan tentang dibalik kasus semua ini. Nathan akhirnya mengakui tentang perbuatannya selama ini. Kemudian Nathan mengambil pistolnya, kembali menodongkan pistolnya kepada Eva. Mereka berdua saling adu tembak menembak, tetapi Eva terkena tembakannya di tangan kirinya, membuatnya ia harus mundur kabur dari Nathan. Eva bersembunyi di sebuah ruangan. Ternyata ruangan itu adalah dapur milik Nathan. Ia melihat banyak toples di lemari itu, yang tentu toples itu berisi daging-daging korban Nathan yang bertulisan nama korbannya. Ia juga melihat toples yang bertulisan nama dirinya. Toples itu berisi kulit tatonya waktu Nathan sedang mentato dirinya. Ia kemudian memberantakan toples tersebut sampai berceceran dan segera bersembunyi. Di tempat persembunyiannya, ia bertemu salah satu korbannya yang masih hidup bernama Sophie. Eva mencoba melepaskan ikatannya, tetapi Nathan sudah ada di belakangnya, kemudian memukul Eva hingga pingsan. Nathan mengikat Eva di situ. Eva yang tidak bisa melakukan apapun hanya diam saja atas perlakuan Nathan kepada dirinya. Nathan hanya tersenyum saja lalu mengeluarkan dua pisaunya yang tentu akan dibuat untuk membunuh Eva. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu ruangannya. Nathan menghampiri orang itu. Setelah dibuka pintunya,
Orang itu adalah D. Jordan, atasan Eva. Ia datang untuk mencari Eva. Nathan mempersilahkan untuk masuk mencarinya. D. Jordan keliling mencari Eva di setiap ruangan, namun ia tak menemukannya. Kemudian D. Jordan kembali pergi meninggalkan Nathan. Saat Nathan kembali menuju Eva, ternyata Eva dan Sophie sudah hilang dari tempat itu. Nathan mencoba mencarinya. Ia mencarinya sampai di atap gedung mall. Tak lama ia melihat Eva berdiri di depannya. Nathan tertawa melihat Eva di depannya. Namun tiba-tiba Sophie menusuk leher Nathan dari belakang menggunakan pisau milik Nathan tadi. Nathan berhasil melepaskan pisaunya dan kembali menusuk mata Sophie hingga tewas. Eva segera menuju ke Nathan lalu mengambil pistolnya yang ada di celana Nathan. Eva langsung menembaknya, namun ternyata pistol itu tak ada pelurunya. Nathan langsung mencekik Eva hingga pingsan, lalu meninggalkannya di situ. Di lain sisi, D. Jordan mengunjungi rumah Eva, tetapi Eva tak ada di rumahnya. Di tempat itu ternyata sudah ada Nathan yang menunggunya. Lalu dengan mobilnya, ia menabrak D. Jordan, lalu melindasnya hingga D. Jordan tewas di situ. Di pagi harinya, Eva mulai siuman dan segera keluar dari tempat itu. Namun ternyata pintunya telah terkunci oleh Nathan. Mau banyak ia harus berada di situ hingga 15 jam. Setelah itu polisi datang ke lokasi tempat tinggal Nathan, memeriksa ruangannya untuk mencari bukti-bukti kejahatannya. Namun mereka tak menemukannya. Polisi hanya menentukan bahwa Nathan tersangka dari korban tabrak lari di Jordan yang ditabrak menggunakan mobilnya. Polisi memvonis Nathan dengan hukuman 4 tahun penjara karena hal itu. Eva yang kini sudah selamat tak bisa melakukan apapun karena tak ada bukti yang kuat untuk semua ini. Ia merasa bahwa Nathan cukup pintar menyembunyikan kejahatannya. Di dalam penjaranya, ia tetap membuat tato kepada narapidana lainnya, namun tak mencoba membunuhnya. 4 tahun kemudian, Nathan terbebas dari penjaranya. Ia dijemput oleh seseorang bernama Jack. Dia adalah YouTuber yang membeli barang Nathan untuk direview di channel YouTube-nya. Mereka berdua adalah satu keluarga di organisasi keagamaannya. Kemudian mereka berdua menuju ke tempat organisasinya untuk mengikuti upacaranya. Mereka bersama-sama mengucapkan sebuah ritual yang bunyinya, "Apa yang memupukku, menghancurkanku." Kalian ingat apa enggak guys dengan kata-kata ini? Ya, kata-kata ini sama dengan kata-kata yang ditato Eva. Itu artinya Eva tentu ada kaitannya dengan organisasi itu. Seperti yang sudah gue jelasin tadi tentang Eva. Eva menyamar bergabung dengan sebuah organisasi itu untuk mencari keberadaan Nathan. Benar saja, tiba-tiba Eva menunjukkan dirinya lalu menembakkan pistolnya kepada Nathan dan film pun selesai. Dalam film ini bisa gue simpulkan bahwa Nathan seorang psikopat sekaligus kanibal yang berprofesi sebagai seniman tato. Dia membunuh korbannya saat korbannya datang kepadanya untuk dibuatkan tato. Korbannya yang berhasil dia bunuh akan dimakan dan untuk makanan buayanya, dan juga menjadikan kulitnya sebagai kain produk untuk dijual di website dark web. Benar-benar sadis ya guys. Polisi mata-mata bernama Eva segera mencari pelaku di balik semua ini. Ia berkenalan dengan Nathan. Seiring berjalannya waktu, ternyata pelaku dari kasus ini adalah Nathan. Eva segera melakukan penangkapan, namun ia berhasil tertangkap oleh Nathan. Tetapi akhirnya polisi datang menangkap Nathan. Namun Nathan cukup pintar. Ia ditangkap karena menjadi pelaku tabrak lari dari korban di Jordan, bukan karena kasus psikopatnya. Eva yang mengetahui Nathan berada di sebuah perkumpulan organisasinya segera menuju ke sana, lalu menembakkan pistolnya kepada Nathan hingga Nathan tewas. Ya, mungkin cukup sekian dari alur cerita ini ya guys. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys, agar kalian tak ketinggalan video gua selanjutnya. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you.